Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA. Siap untuk belajar? Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Umi minta kepada ketua kelas memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Abi Supahmi sebagai ketua kelas memimpin doa. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalibu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Mi. Hadir semua. Iya. Tapi ada yang kursi kosong? Berarti ada yang tidak hadir ya? 1 ya. Siapa yang tidak hadir? Aisyah ya. Dia izin ya buat paspor. Baik anak-anak, untuk hari ini sudah siap untuk belajar? Ayo sebelum kita mulai pembelajaran, Umi minta kita dulu semangat ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Umi, pasti bisa. Allahu Akbar. Untuk di kelas 10 IPA, hari ini adalah pertemuan keberapa? Keempat ya? Kita materinya, kalau materi minggu sebelumnya kita membahas terkait Hindu Buddha di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Nah, ada yang tahu materi kita kali ini? Ya, kemarin kita sudah bahas runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dipengaruhi oleh, atau faktor yang mempengaruhinya adalah, salah satunya adalah ada isu bahwa Islam akan masuk di Nusantara. Berarti kaitannya adalah runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di Nusantara, maka masuklah Islam di Nusantara. Nah, materi kita untuk kali ini adalah tentang masuknya Islam di Nusantara. Materinya kita adalah tentang, di sejarah Indonesia adalah tentang masuknya Islam di Nusantara. Lihat di atas, lihat, menganalisis beberapa teori tentang proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah mengolah informasi mengenai proses masuknya Islam Berarti paham ya, intinya adalah
terkait mengenai beberapa teori tentang Islam di Nusantara. Tapi sebelumnya, Umi minta dulu, ketika pembahasannya adalah teori tentang Islam di Nusantara, apa yang Anda bayangkan atau apa yang Anda ketahui? Ada yang tahu? Angkat tangan. Abi Supahmi. Berbicara tentang atau materi Islam di Nusantara, apa yang Anda ketahui? Kalau Umi memberikan gambaran atau ini ya, berarti ini apa? Ka'bah. Ini adalah tempat apa? Tempat ibadah umat muslim di dunia. Ada yang pernah melakukan perjalanan religi? Sudah ada yang pernah? Belum pernah? Ya, mudah-mudahan kita, karena apa? Ini adalah salah satu kewajiban bagi yang mampu. Ya, kemudian yang kedua, agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah ketika kita berbicara tentang pengaruh atau berbicara tentang Islam di Nusantara, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, Anda harus menemukan jalur perdagangan internasional dan regional Nusantara kaitannya dengan masuknya Islam ke Nusantara. Berarti di sini adalah Islam di Nusantara tidak begitu saja datang atau langsung ada di Indonesia. Karena ada pengaruh Hindu-Buddha pada saat itu ya. Maka ada prosesnya. Tapi sebelumnya Umi akan memberikan gambaran awal dulu terkait mengenai proses masuknya Islam di Nusantara. Ya, ada sebab umumnya, ada sebab khususnya, dan ada faktor yang menyebabkan kenapa sampai ajaran Islam ini diterima di Indonesia. Ya. Nah, sebab-sebab umumnya, perhatikan baik-baik. Latar belakang masuknya Islam di Nusantara disebabkan oleh yang pertama adalah kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Para pedagang yang dimaksud adalah pedagang dari luar dan pedagang yang ada di Indonesia. Berarti di sini ada terjadi interaksi. Ya, interaksi itu apa? Ya, terjadi hubungan timbal balik. Yang kedua, kita ketahui bahwa letaknya Indonesia yang sangat strategis, ya. Kita ketahui ya, semua orang tahu bahwa letaknya Indonesia itu sangat strategis. Ya. Maka di sini adalah menyebabkan bandar-bandar ya, perdagangan yang turut membantu dalam mempercepat penyebaran Islam. Ya, baik anak-anak, untuk selanjutnya Umi akan bagi kelompok. Jadi bagi kelompoknya di sini adalah Umi akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1 tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Berarti ada prosesnya ya. Berarti sama dengan tadi lihat dengan adanya kedatangan dari peta ya, jalur-jalur pelayaran. Kemudian yang kelompok 2 terkait mengenai teori. Dan yang ketiga adalah Umi akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 ada di belakang, kelompok 3 dan kelompok 4.
Perhatikan baik-baik kelompok 1 terkait mengenai kedatangan Islam di Nusantara. Kelompok 2 terkait mengenai ini memiliki kemampuan menganalisis berbagai teori, kemudian teori mana yang paling akurat atau relevan atau rasional, masuk rasional. Ini berarti kelompok 2. Jadi untuk saluran islamisasi adalah kelompok 3. Jadi bagaimana saluran islamisasi yang dilakukan di Nusantara ya? Ada di situ ya. Silakan untuk menambah literatur, silakan diambil di internet atau belajar lewat IT. Ada masalah di kelompok siapa? Ada masalah? Ya, silakan untuk menambah informasi yang ini, silakan untuk di ini nak ya, sudah ya. Kita mulai dengan kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil rangkuman kami mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara antara lain dilakukan melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Pedagang-pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan untuk bertanya. Kelompok 3. Kita buka satu pertanyaan saja ya, karena waktu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3, saya akan bertanya ke kelompok 1 tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Proses awal masuknya Islam ke Nusantara itu, proses awalnya itu dari saluran apa? Silakan kelompok 1 menjawab. Silakan kelompok 1. Dalam proses penyebaran Islam atau masuknya Islam di Nusantara, proses awalnya seperti apa? Ya. Silakan berdiri. Bagaimana caranya ketika menjawab pertanyaan dari teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana proses awal penyebaran Islam di Nusantara? Yang dilakukan melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, dan kesenian. Bisa diterima? Itu ya. Jadi terima kasih lagi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya untuk setiap kelompok, Umi akan mengambil tugasnya. Silakan kembali ke tempat. Ya.
Silakan kembali ke tempat. Tugasnya saja ya. Silakan kembali ke tempat. Dari pembelajaran yang tadi yang sudah kita lalui, apa manfaat yang bisa kita ambil? Ada yang bisa? Satu, manfaat yang bisa kita ambil ketika kita belajar tentang Islam di Nusantara. Satu. Ada yang tahu? Satu persatu. Satu orang yang angkat tangan. Siapa yang bisa? Apa manfaat ketika belajar tadi selama kurang lebih hampir 1 jam? Silakan Claudia. Apa manfaatnya? Manfaat yang bisa diambil. Peserta didik bisa mengetahui apa? Kita dapat mengetahui tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua apa lagi? Kita dapat mengetahui teori-teori Islam di Nusantara. Kemudian apa lagi? Kita dapat ketahui peranan para wali dalam penyebaran Islam. Dan yang ketiga, terakhir adalah kita dapat mengetahui tentang proses Islamisasi di Nusantara. Ya, sudah, ya, paham ya? Nah, untuk di terakhir, sebelum kita akhir kegiatan, Umi akan kasihkan tes. Silakan untuk dikerjakan. Kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Dibagi. Silakan dikerja. Silakan dikerjakan. Ada lagi? Silakan dikerjakan. Oper ke belakang. Sudah, silakan dikerjakan. Tulis nama. Pertanyaannya sudah? Baik. Dikumpul ya. Dikumpul. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan semua saluran Islamisasi, kemudian oke anak-anak, pembelajaran kita di pagi hari ini telah selesai. Dan ingat, untuk minggu berikutnya materinya kita masih tentang Islam di Nusantara, tapi kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih lagi anak-anak, hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Kepada ketua kelas ya untuk berdoa sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kepada ketua kelas dipersilakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.